Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Anak-anak masih semangat belajar dari rumah? Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap? Sekarang, keluarkan buku pulpena kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang wujud benda. Anak-anak masih ingat? Ya, wujud benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Hari ini kita akan belajar menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda itu dapat ditemukan dalam sebuah teks. Nah, untuk menemukan informasi di dalam teks, kita perlu membaca teks tersebut terlebih dahulu dengan seksama. Nah, hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contoh benda yang mengalami proses mencair yaitu es batu, gula pasir, dan mentega. Proses ini biasanya disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya terkena panas. Mentega yang diletakkan di atas wajan panas maka akan meleleh. Begitu pula dengan gula. Jika gula pasir dimasukkan ke dalam air panas, maka gula tersebut akan berubah menjadi cair dan menyatu dengan air panas. Pada es batu, cobalah letakkan es batu di luar lemari es. Maka es itu akan mencair dengan sendirinya. Nah, itu namanya proses mencair. Sekarang membeku. Membeku itu perubahan wujud benda cair ke padat. Contoh benda yang mengalami proses membeku adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer, maka akan membeku. Selain itu juga pembuatan agar-agar. Agar-agar itu terbuat dari rumput laut. Awalnya agar-agar yang dijual itu dalam bentuk bubuk, kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Setelah itu dimasak. Cairan agar-agar tadi yang sudah matang, jika didiamkan maka lama-kelamaan akan membeku. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Alat ukur berat yang digunakan sehari-hari adalah timbangan. Hasil penimbangan berat badan biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram atau biasa ditulis dengan kg. Gram ditulis dengan g, kuintal atau ton. Berikut ini adalah hubungan antar satuan berat tersebut. Nah, 1 ton itu ada 1000 kilogram. 1 kuintal itu ada 100 kilogram. 1
1 ton itu ada 10 kuintal. Nah, kita kemarin sudah belajar seperti ini ya. Kalau kemarin kita menggunakan kilometer, hektometer. Nah, sekarang kita menggunakan gram, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama ya seperti sebelumnya, jika setiap turun satu tingkat atau satu tangga itu akan dikalikan 10, sedangkan naik akan dibagi 10. Contoh soal, Fitri membeli 2 kantong gula pasir yang beratnya masing-masing 500 gram dan 1 kantong tepung terigu yang beratnya 1 kilogram. Berapa kilogram total berat belanjaan yang dibeli Fitri? Nah, penyelesaiannya tadi 2 kantong gula pasir beratnya masing-masing 500 gram. Sekarang dikalikan 2 dikali 500 gram. Ditambah tadi 1 kantong tepung terigu beratnya 1 kilogram. 2 dikali 500 sama dengan 1000 gram. Ditambah 1 kilogram. Nah, sekarang 1000 gram itu kita jadikan kilogram. Berarti naik ya. Nah, kalau naik berarti dibagi, maka 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Jadi, total berat belanjaan Fitri adalah 2 kilogram. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Seni rupa. Lukisan itu merupakan salah satu contoh seni rupa. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi. Perasaan antar manusia. Seni rupa itu memiliki 2 unsur penting, yaitu garis dan warna. Anak-anak pernah lihat lukisan? Ya, berarti lukisan tersebut merupakan salah satu contoh seni rupa. Tadi seni rupa memiliki 2 unsur penting, yaitu garis dan warna. Sekarang kita akan belajar garis. Garis itu merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Beberapa garis yang digabungkan menjadi satu akan menghasilkan bidang datar. Contoh penggabungan garis yang menjadi bidang datar yaitu segitiga, persegi, lingkaran, belah ketupat, dan persegi panjang. Coba perhatikan segitiga. Segitiga itu merupakan gabungan dari 3 garis. Nah, 3 garis ya, itu segitiga. Sedangkan persegi merupakan gabungan dari 4 garis berukuran sama. 4 garis berukuran sama. Lingkaran merupakan pertemuan pangkal dan ujung garis lengkung yang membentuk sudut 360 derajat. Belah ketupat merupakan gabungan dari 4 garis. Persegi panjang merupakan gabungan dari 4 garis, yaitu 2 garis panjang dan 2 garis pendek. Nah, 2 garis panjang itu atas dan bawah ya, dan 2 garis pendek itu yang kanan dan kiri, itu namanya persegi panjang. Selain garis, warna juga menjadi unsur penting dalam sebuah seni rupa. Warna membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah.
Perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Kalian dapat memberikan warna menggunakan pensil warna, krayon, atau cat air. Sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Peran di sekolah. Ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah. Selain peran sebagai siswa dan guru, ada juga peran sebagai kepala sekolah. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan sebagainya. Setiap peran itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Dengan demikian, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi di sekolah itu ada berbagai macam peran ya. Tadi ada yang sebagai guru, kepala sekolah, penjaga petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan sebagainya. Nah, setiap peran itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Seperti contohnya guru. Berarti tugas dan kewajibannya apa? Tugas dan kewajibannya mendidik dan mengajar murid-murid di sekolah. Sedangkan ada juga murid. Nah, kira-kira tugasnya apa sebagai murid? Tugasnya adalah belajar dengan tekun. Sudah paham ya? Kalau sudah, untuk tugasnya bisa dikerjakan buku Bu Pena 3B. Ayo berlatih benda yang mencair. Halaman 49 sampai 50. Sudah paham ya? Kalau sudah, Usida akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Usida untuk anak-anak, jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan membantu orang tua. Untuk ayah dan bunda, terima kasih yang sudah dengan sabar mendampingi dan mendidik anak-anak belajar dari rumah. Usida cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.